Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang pembagian daripada hal, di mana hal tersebut ada yang masuk di dalam kategori hal hakiki dan ada pula yang masuk di dalam kategori hal sababi, berikut juga kita telah mengulas tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hal hakiki. Maka pembahasan kita kali ini adalah tentang ketentuan yang ada pada hal sababi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hal sababi itu adalah hal yang menjelaskan kondisi atau keadaan dari sesuatu yang masih berhubungan dengan sahibul halnya. Contohnya seperti lafaz Ja'a Muhammadun Naiman Ibnuhu. Ja'a datang Muhammadun, siapa Muhammad, Naiman padahal tidur, Ibnuhu siapa anaknya Muhammad. Kita perhatikan lafaz naiman, kedudukannya sebagai hal, yaitu sesuatu yang menjelaskan kondisi atau keadaan. Namun yang dijelaskan kondisi atau keadaannya ini bukanlah lafaz Muhammad yang dalam hal ini sebagai sahibul halnya, namun lafaz naiman ini menjelaskan kondisi dan keadaan dari kalimat yang jatuh setelahnya, yaitu sesuatu yang masih berhubungan dengan sahibul halnya. Ini adalah hal sababi. Kalimat yang jatuh setelahnya hal itu kedudukannya dalam keadaan rofa, sehingga dalam hal ini kita sebut sebagai isim marfu. Biasanya keadaan atau i'rab daripada lafaz yang jatuh setelahnya naiman, yaitu isim marfu ini bisa sebagai fa'il, bisa pula sebagai naibul fa'il. Kemudian bagaimana ketentuan yang ada pada hal sababi, yaitu antara hal dan isim marfu itu harus sama dalam segi jenisnya saja, yaitu dalam segi mudzakkar dan muannasnya, sementara dalam segi jumlahnya tidak harus sama. Jadi manakala isim marfu'nya di sini berupa mudzakkar, maka hal pun harus berbentuk mudzakkar. Demikian pula manakala isim marfu'nya ini berupa muannas, maka hal pun harus berbentuk muannas pula. Contohnya seperti lafaz hadara Ahmad rakiban abuhu. Hadara hadir Ahmadu, siapa Ahmad, rakiban padahal menaiki kendaraan, abuhu siapa ayahnya Ahmad. Lafaz rakiban ini adalah halnya, sementara Ahmad ini adalah sahibul halnya, dan lafaz abu ini adalah kalimat yang dirofakkan. Di sini antara hal dengan isim marfu'nya harus sama dalam segi jenisnya saja. Karena memang isim marfu' berbentuk mudzakkar, maka hal pun harus berbentuk mudzakkar pula. Contoh yang lain, hadara Ahmad bakiyatan ummuhu. Hadara hadir Ahmadu, siapa Ahmad, bakiyatan padahal dalam keadaan menangis, ummuhu siapa ibunya Ahmad. Lafaz bakiyatan ini adalah merupakan hal yang menjelaskan keadaannya marfu, yaitu isim yang dirofakkan. Di sini lafaz ummuhu bentuknya adalah muannas, maka hal pun harus berbentuk muannas pula, sekalipun sahibul halnya berbentuk mudzakkar. Karena hal ini menjelaskan keadaan marfu, bukan menjelaskan keadaan dari sahibul halnya, sehingga harus menyesuaikan dalam segi jenisnya. Kemudian yang kedua, hal selamanya harus berbentuk mufrad, sekalipun isim marfu'nya berbentuk tasniyah ataupun jamak. Demikian pula sekalipun sahibul halnya juga berbentuk tasniyah ataupun jamak, hal harus tetap berbentuk mufrad dan dalam keadaan nasab. Contohnya seperti lafaz Ja'a at-tullabu aliman ustadzuhu.
Ja'a datang at-tullabu, siapa para siswa, aliman padahal alim, ustadzuhum, siapa ustadznya at-tullab. Di sini sahibul halnya berbentuk jamak, sementara halnya berbentuk mufrad, dan isim yang dimarfukan atau isim yang dirofakkan di sini berbentuk mufrad. Jadi sekalipun sahibul halnya berbentuk jamak, halnya tetap berbentuk mufrad. Di sini untuk contoh yang marfu berbentuk mufrad. Contoh yang lain seperti lafaz jaa al-muslimuna mu'minan aba'uhum. Jaa datang al-muslimuna, siapa orang-orang muslim, mukminan padahal dalam keadaan beriman, aba'uhum, siapa ayah-ayah mereka muslim. Di sini sahibul halnya berbentuk jamak, kemudian halnya berbentuk mufrad, dan isim yang dirofakan di sini berbentuk jamak. Dalam contoh ini, hal tetap berbentuk mufrad, sekalipun sahibul halnya atau isim yang dirofakkan berbentuk jamak. Jadi, hal selamanya harus berbentuk mufrad dan dia dalam keadaan nasab jika berada di dalam hal sababi. Jadi, tidak harus menyesuaikan bentuk daripada sahibul hal ataupun bentuk daripada isim marfu'nya. Contoh yang lain seperti lafaz qoma al-muslimuna bis-sholati khashi'atan qulubuhum. Qoma melaksanakan al-muslimuna, siapa orang-orang muslim, bis-sholati kepada sholat, khashi'atan padahal khusyuk, qulubuhum apa hati-hati mereka. Di sini sahibul halnya adalah lafaz al-muslimuna yang bentuknya adalah jamak. Sementara halnya lafaz khasyi'atan berbentuk mufrad dan kalimat qulubuhum yaitu isim marfu'nya berbentuk jamak. Hal tetap berbentuk mufrad sekalipun sahibul hal dan isim marfu'nya sama-sama berbentuk jamak. Jadi hal hanya mengikuti bentuk daripada isim marfu dalam segi jenisnya saja, yaitu dalam segi mudzakkar atau muannasnya. Sementara bentuk hal haruslah tetap berbentuk mufrad dan dalam keadaan nasab. Di sini hal berbentuk mufrad dan jenisnya berbentuk muannas, khasyi'atan, bukan khasyi'an, karena isim marfu'nya di sini berbentuk jamak yang ghairu akil. Dengan demikian, karena memang isim marfu'nya berbentuk jamak ghairu akil, maka dalam segi jenis hal bolehlah berbentuk mufrad muannas. Ini adalah beberapa ketentuan dari hal sababi. Selanjutnya perbedaan antara hal dengan na'at. Keadaan i'rab daripada hal ini selamanya harus dalam keadaan nasab, sekalipun sahibul halnya dalam keadaan rofa ataupun jer, dan pada lazimnya hal ini juga harus berbentuk nakiroh. Berbeda dengan na'at, manakala na'at dia itu harus selalu mengikuti kepada man'utnya dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jer. Demikian pula dalam segi nakiroh ma'rifatnya, kemudian dalam segi mufrad tasniyah maupun jamaknya. Jadi semuanya harus diikutin oleh na'at. Hal ini di dalam na'at hakiki. Jadi manakala man'utnya rofa, maka na'at pun harus rofa. Manakala man'ut nasab ataupun jer, maka na'at pun harus mengikutinya. Demikian pula dalam segi jenisnya, manakala man'utnya di sini berupa mudzakkar, maka na'at harus mudzakkar. Manakala man'ut muannas, maka na'at pun harus muannas. Demikian pula dalam segi jumlahnya, mufrad, tasniyah maupun jamak yang ada pada man'ut harus diikuti oleh na'atnya. Sebagai perbandingan, marilah kita perhatikan contoh berikut. Ja'a at-talibani an-najihani. Kemudian ja'a
at-talibani najihaini. Jaa datang at-talibani, siapa dua siswa, najihani, yang sukses keduanya. Kemudian jaa datang at-talibani, siapa dua siswa, najihaini, padahal sukses keduanya. Pada contoh yang pertama, lafadz an-najihani ini kedudukannya sebagai naat. Sementara contoh yang kedua, lafadz najihaini ini dalam keadaan hal. Contoh yang pertama ini, naat harus mengikuti man'utnya dalam segala hal. Dalam segi i'rabnya dia pun harus sama. At-talibani dalam keadaan rofa, maka naat pun harus sama, juga harus dalam keadaan rofa. Kemudian dalam segi jenisnya, lafadz at-talibani di sini mudzakkar, maka an-najihani ini juga mudzakkar. Demikian pula dalam segi nakirah ma'rifatnya, at-talibani ini ma'rifat, maka an-najihani juga harus sama-sama ma'rifat. Namun untuk yang hal, pada sahibul halnya di sini berbentuk tasniyah mudzakkar yang dalam keadaan rofa. Sementara dalam segi keluasan maknanya, lafadz at-talibani ini berbentuk ma'rifat. Sementara untuk hal di sini berbentuk mudzakkar dan dalam keadaan nasab. Jadi sekalipun sahibul halnya rofa, hal tetap berbentuk nasab. Kemudian dalam segi nakirah ma'rifatnya, hal tidak sama dengan sahibul halnya. Sahibul halnya ma'rifat dan hal harus tetap berbentuk nakiro. Ini adalah perbedaan antara hal dan naat. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.